Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin kembali pembahasan tentang pembangunan pabrik kelapa sawit atau disebut PKS. Kali ini kita buat skematik flow diagram tahap demi tahap pemrosesan TBS tersebut. Mari kita mulai. Truk TBS kita timbang di wake brake, kemudian truk naik untuk menuangkan TBS di loading rem. Dari loading rem, buah akan disorong ke rem. Di rem ada pintu hidrolik vertikal yang nantinya kalau pintu dibuka akan turun ke kompeor, scraper, kemudian naik. Di sini ada kisi-kisi atau sisir untuk pembuangan pasir dan batu kerikil. Setelah itu masuk ke splitter. Kalau ada buah yang besar, kegunaan splitter akan membelah. Kemudian masuk ke kompeor kembali. Baru jalan buah TBS ada check and bogies atau lori. Buah dimasukkan di sana. Kemudian lori akan disusun dengan sistem indexer, yaitu di bawah ada hidrolik. Kemudian disusun 5 atau 6 tergantung dari panjangnya rebusan Stilliger stone. Baru digeser transfer carried menuju ke jalur rebusan yang kosong. Kemudian rebusan merebus selama 1 jam dengan sistem uap atau 1,5 jam. Setelah matang, uap akan dibuang ke Blown chamber. Blown chamber, makanya kondensat akan lari ke kondensat tank atau setelah itu masuk ke kondensat pit. Ada juga yang dipompakan ke kondensat tank yang nantinya akan ke talang. Setelah itu buah yang sudah matang kita alihkan ke tippler. Tippler ini untuk menuangkan buah dari check and bogies. Kemudian ditampung di kompeor, dibawa ke thresher. Thresher ini fungsinya membanting buah agar terpisah dari jangan-jangan. Buah yang sudah masak akan lepas karena di sini sistem banting. Jangan-jangan kosong akan dibuang ke anti-bang hopper melalui kompeor. Sedangkan dari thresher, buah sawit yang sudah membrondol akan dioper ke register. Register ini fungsinya memarut daging dan batok sawit yang berbatok akan lepas nut kernel. Kemudian setelah
sudah diparut, di press. Di bawah press ada gutter atau talang masuk ke santrap tank. Sedangkan kaul-kaul dan biji akan masuk ke check breaker bawah. Kemudian ada debris cover. Sini fungsinya untuk menyorong ke debris cover akan ke fiber siklon, fiber. Sedangkan nut ke polishing drum. Nut akan di destoner. Begitu juga kaul-kaulnya akan terbawa dan diisep oleh destoner untuk bahan bakar boiler. Demikian juga dari debris cover akan diisep oleh fiber siklon dan jatuh ke kompeor yang mengarah ke boiler. Kemudian dari destoner nut akan ke nut silo melalui elevator, juga disambung oleh grading drum. Nut silo, di bawah nut silo ada ripple mill dan nut feather dan ripple mill. Kemudian dari ripple mill kita naikkan kembali ke LTDS. Situ ada airlock. LTDS itu kita naikkan kembali ke LTDS 2. Juga ada airlock. Airlock kedua ke mixture compare ke hidrosiklon nyuci. Sedangkan dari LTDS nomor 1 dan nomor 2 ada LTDS siklon 1 dan 2. Ini ada airlock masuk ke cell hopper. Dari cell hopper kaul naik ke kompeor yang mengarah ke bahan bakar boiler. Kemudian untuk nut kernel setelah dipecah oleh ripple mill masuk ke LTDS 1 dan 2, buah akan masuk ke bawah vibrating grading kedua-duanya. Ini akan turun dengan kompeor ke melalui kompeor ke dan elevator naik kembali ke kernel silo. Kernel silo. Setelah dari kernel silo di pen naik kembali ke melalui elevator ke kernel bunker. Sudah itu kernel bisa diambil atau dijual. Untuk nut silo di sini untuk memanaskan nut. Demikian kami sampaikan untuk
schematic flow diagram palm oil mill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih penggugah mohon maaf, dan bila kurang jelas boleh sharing atau sama-sama kita mengertilah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.